Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Kembali ya, kita di spesial program untuk hari ini, talk show bersama Parlemen yang tentu dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dan untuk hari ini, Smart Listener, tepatnya di siang ini, saya kedatangan tamu spesial, anggota DPRD Kota Makassar, ini dari fraksi PDIP ya. Ya, Anda sudah bisa melihat. Di sini kita kedatangan Bapak Al Hidayat Samsu SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dan aktivitas pada hari ini cukup padat. Iya, cukup padat ya. ya. Karena ini surprise juga ya, Pak Al Hidayat. Iya. Karena saya beberapa kali menginformasikan ke Pak Al Hidayat, tapi surprise banget. Dan akhirnya ini bisa hadir di Smart FM ya untuk kali ini ya. Iya. Sudah langganan kalau Smart FM. Ya, kegiatannya ini kalau kemarin itu kan agak memang banyak ya aktivitas yang dilakukan untuk saat ini ya. Apa nih Pak Al Hidayat? Kegiatan sekarang? Iya, yang kemarin itu kan sempat saya menginformasikan ya untuk datang ke Smart FM, tapi memang dari satu tempat ke tempat lain, Pak. Ini banyak ya. banyak. Banyak ini kan kegiatannya. Sudah tahapan pemilu juga. Makanya kita banyak turun ke masyarakat juga, keliling-keliling kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Ya, selagi itu ini rapat, kami pulang lagi ke Makassar. Jadi tergantung manajemen waktu lah. Pintar-pintarnya manajemen waktu. Penting ya, itu harus ya. Supaya semua puas. Ya, baik. Pak Al Hidayat, untuk hari ini kita ngobrol nih ya, Pak, terkait bagaimana peran DPRD Kota Makassar untuk pemerataan pendidikan di Kota Makassar. Ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk saat ini, tentu pendidikan ini merupakan hal yang penting yang didapatkan sejak usia dini, dan tentu ini menjadi hak ya untuk setiap warga negara. Nah, kalau dari Pak Al Hidayat sendiri melihat nih untuk gambaran secara umum untuk saat ini untuk pendidikan di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini seperti apa, Pak? Saya kira kalau kita bicara pendidikan dalam konteks pemerataan, memang kita harus posisikan pembicaraan itu secara komprehensif dalam pendekatan holistik. Yang pertama, kalau kita melihat bicara pendidikan, kita bicara persoalan guru. Kalau kita bicara guru, ada lagi komponen guru. Kita bicara akademik profesional guru, kemampuan guru. Nah, apakah Dinas Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar, mampu mengelaborasi seluruh guru-guru yang ada di Kota Makassar sehingga kompetensi guru-guru kita merata? Tidak hanya numpuk dalam sekolah, dulu kita bilang sekolah unggulan, sekarang merata. Sekarang nggak ada lagi unggulan. Unggul, apakah akademik profesionalnya merata? Ya, apakah akademik profesional merata tidak hanya di sekolah tertentu tapi merata? Kompetensinya, cara melakukan transfer of knowledge, transfer of skill, and transfer of attitude, transfer ilmu pengetahuan, etika dan skill itu guru betul-betul paham dalam konteks merdeka belajar. Itu yang pertama, merata, artinya transfer ilmunya itu didapat oleh siswa. Kedua, yang kita harus bicarakan adalah pemerataan guru. Berapa sih nominal jumlah guru yang ada di Kota Makassar, SD, TK, dan SMP? Pegawai negerinya, honor, dan kontraknya. Kita tidak mau di Makassar ini ada satu sekolah yang hanya satu PNS-nya, tapi kontraknya banyak. Berarti kita kekurangan guru nih. Nah, kemampuan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi antara BKD dan Dinas Pendidikan dan dipimpin oleh Bapak Wali Kota, itu harus dilakukan dengan baik. Karena masih ada Kota Makassar, di Kota Makassar ini sekolah yang hanya minim sekali PNS di dalam sana, yang ada pegawai kontrak. Artinya kompetensinya itu secara administrasi masih dipertanyakan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa belum tentu honor dan kontrak itu mereka lebih hebat daripada ASN dalam konteks mengajar, mendidik, modifikasi pembelajaran. Jadi itu yang harus kita
pahami dan besarkan. Yang ketiga adalah seberapa pemerataan, karena mereka punya anak, punya istri. Seberapa pemerataan mereka terkait gaji mereka, hak-hak mereka, kesejahteraannya mereka, ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, seberapa mereka meratanya asuransi kesehatan mereka. Apakah semua guru yang ada di Kota Makassar, baik negeri ataupun swasta, mereka punya asuransi kesehatan BPJS atau apa dan sebagainya? Pemerintah melek nggak sama itu? Dinas Pendidikan mesti memikirkan hal seperti itu, karena sejatinya orang tua menitipkan beban di sekolah untuk bagaimana mencerdaskan. Itu beban oleh guru, itu sangat beban sekali. Orang tua menitipkan supaya anaknya cerdas, tapi kok pemerintah tidak memikirkan asuransi kesejahteraannya mereka. Ini baru kita bicara guru. Di lain sisi, kita harus membicarakan kurikulum. Kurikulum kalau menurut saya sudah merata, karena tegak lurus dengan Kementerian Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, yaitu Merdeka Belajar. Kurikulum K13 tapi ada juga yang masih memakai ya? Iya. Sekolah-sekolah tertentu ya Pak ya? Iya. Nah, K13 dan kurikulum K13 ya. Bahkan K13 bahkan kurikulum 2006 masih ada juga yang pakai, karena belum paham 2013 dalam konteks teknologinya. Sebenarnya sejatinya sama, tapi yang membedakan 2006 sama 2013 pada posisi teknologi saja. Tujuannya sama, pendidikan karakter, hanya modifikasi pembelajarannya saja. Ya, begitupun di Merdeka Belajar dan sebagainya. Nah, menurut saya pendidikan di dalam konteks kurikulum itu sudah merata di seluruh Kota Makassar. Cuma yang harus dikembangkan adalah kembali lagi akademik proporsional guru, kompetensi guru. Bagaimana menafsirkan kurikulum itu sehingga ini menjadi merata di seluruh sekolah, sehingga tidak hanya satu sekolah yang lepasan sekolah itu kemudian hebat, siswanya hebat, karena sejatinya sekolah itu hanya proses. Bukan diukur bahwa dia hebat di kelas, itu ukuran awal. Tapi sejatinya mereka hebat di sekolah, kompetensinya diuji pada saat dia di luar sekolah. Nah, ini yang harus dipikirkan, kurikulum. Yang ketiga, yang harus kita pikirkan dalam pemerataan pendidikan adalah sekolahnya dulu. Ya, pemudaan infrastrukturnya Pak. Sebentar itu, terakhir itu. Sekolahnya dulu ya. Sekolahnya. Berapa sih kita yang punya siswa SD? Berapa sih total SD kita? Dan berapa total SMP? Kita bicara sekolah publik dulu nih, sekolah negeri. Berapa sekolah SD kita dan berapa sekolah negeri kita? Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan, yaitu zonasi selama ini. Ada di Paraloe 4 SD, lantas tidak ada SMP. Artinya pemerataan itu belum rata untuk di Kota Makassar. Apalagi kita bicara di daerah kabupaten. Kita ini di Makassar. Berarti 4 SD itu yang akan kelas 6 dari 32 siswa akan melanjutkan di sekolah negeri. Tapi tidak ada satupun sekolah di sana. Nah, sebentar saya carikan solusinya. Ini kita bisa masalahnya dulu, pokok-pokok masalahnya dulu. Jalannya bagaimana itu Pak ya? Nah, kalau menurut saya, kalau persoalan itu karena pemerintah tidak punya aset di Paraloe, oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada dinas, dan kepala dinas sudah mengatakan siap wajib banggar sebelum APBD pokok 2023. Daripada tidak ada solusinya, jadikanlah sekolah integrasi. Apa itu? Di situ SD, di situ SMP, sehingga ada solusinya. Dia bisa bersekolah. Minimal kita bangunkan RKB, kelas tambahan untuk SMP baru di sana, untuk minimal mereka di situ SD, di situ tuh menjadi SMP. Daripada mereka nganggur, daripada dia sekolah. Mohon maaf, sekolah swasta itu butuh biaya. Tapi bagaimana yang tidak punya uang? Solusi kedua adalah apabila anak-anak yang tidak menerima tidak lolos dalam sekolah negeri, itu sekolah negeri, maka dia akan di sekolah swasta nih. Pemerintah mesti menanggung anak-anak yang tidak mampu sekolah negeri. Sejatinya mau di sekolah negeri, pemerintah harus menanggung uang SPP-nya di swasta.
Itulah pemerintah, karena dalam undang-undang mengatakan semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban melaksanakan proses pembelajaran, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Secara gratis, itu undang-undang itu mengatakan. Harus. Wajib pemerintah ya. Tanggung jawab pemerintah. Kami bagian daripada pemerintah. Kami tidak hanya beban kepada eksekutif dinas pendidikan dan Bapak Wali Kota, kami pun beban dalam konteks itu. Karena untuk mengatur Kota Makassar ini memang perlu manajerial yang baik dalam konteks kebijakan politik anggaran. Nah itu PR pemerintah Kota Makassar dalam hal ini pendidikan, untuk membangun pendidikan kita ke depannya. Terakhir kita bicara sarana prasarana, infrastruktur ya. Infrastrukturnya gimana? Sarana prasarana. Ada satu sekolah yang punya lapangan lab perpustakaan sangat lengkap, tapi yang lain nggak bisa, nggak ada. Ada yang lain. Tapi begitulah cara membangun negara, step by step. Tidak mungkin kita bisa punya uang untuk membangun semua, tapi melakukan proses dalam pembangunan pendidikan. Nah, oleh karena itu, kami berharap APBD untuk dinas pendidikan ini ditambahkan. Karena sekarang ada 100 triliun lebih dalam rangka itu awalnya seperti itu Pak, nilainya berapa? 1 triliun lebih. 1 triliun lebih awalnya. Tapi dulu waktu periode kita pertama masih 600 miliar. 500 miliar gaji guru, 100 miliar pembangunan. Bagaimana pendidikan bisa maju? Nah, makanya kita sudah, waktu kami di Komisi D, kami sampai 1 miliar untuk pembangunan pendidikan. Tidak hanya sekolah publik negeri, pun sekolah anggaran hibah untuk sekolah swasta. Nah, kalau kita bicara sarana prasarana di Kota Makassar ini, ada sarana prasarana yang lapangan masih ada yang tidak punya dan lain sebagainya. Artinya belum rata nih pendidikan di sekolah. Kita harus akui, dan itu PR saya dalam kebijakan politik anggaran saya untuk kedepannya, untuk memperjuangkan nasib, karena kita bicara pendidikan, bicara peradaban. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara sarana prasarana, kita bicara fasilitas lagi. Kembali lagi ya, fasilitas lagi. Fasilitas apa tuh? Kursi, proyektor. Kenapa teman-teman guru kami yang di sekolah tidak bisa menerapkan kurikulum 13, kurikulum merdeka? Karena fasilitasnya mereka tidak punya. Malah akses ini loh, teknologinya Pak. tuh. Nah, malah ini loh Pak, ada beberapa sekolah tertentu, bagaimana untuk fasilitas di dalam kelas itu dibebankan kepada orang tua. Ada juga sekolah yang kayak begitu Pak. Nanti kita diskusikan itu. Kalau posisi itu, saya kira itu melibatkan komite. Komite. Saya tidak mau kalau itu dilibatkan orang tua di dalam internal sekolah. Orang tua sejatinya akan membayar berapapun itu demi kepentingan anaknya, asalkan ada kepastian pendidikan. Kalau eksternal, ekstrakurikuler, ada biaya begitu, boleh. Kami dukung karena kami ini seorang guru. Tapi kalau pendidikan formal, kami nggak dukung. Misalnya untuk perbaikan bangku, terus untuk pembenahan kelas. Nah, itu diharapkan dari bagaimana paguyuban sekolah Pak. Itu dibenarkan atau bagaimana? Kalau kami, saya kira tidak dibenarkan. Kalau pandangan saya secara pribadi itu tidak dibenarkan, karena pemerintah APBN sudah memberikan begitu banyak uang kepada sekolah, kepada dinas pendidikan untuk mengelola anggaran. Itu dari dana BOS Pak? Dana BOS, 50% gaji guru, 50% pengembangan sekolah. Tapi sebenarnya kalau dari sekolah-sekolah itu Pak, berapa untuk anggaran dana BOS-nya Pak? Nah, itu berbeda itu per siswa, berapa siswa, 1 juta lebih per kali itu, per terima 6 bulan per 6 bulan 2 kali terima. Jadi total mungkin miliaran lah. Tapi itu bukan termasuk untuk siswa saja, tapi untuk guru honorer juga. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kalau kita biaya pengelolaan manajemen anggaran, dana BOS dan PWSK. Dana BOS itu 50% untuk guru, gaji guru, 50% operasional. Operasional apa saja? Sarana prasarana, rehab, fasilitas, laptop, apa saja, pokoknya operasional lah. Operasional. Kita belajar dengan waktu, mohon maaf, Ahok kemarin menjadi gubernur di Jakarta. Dia mengatakan bahwa ketika ada anak lagi yang keluar, beli pulpen keluar, beli buku di luar, fotokopi di luar, saya akan pecat kepala sekolahnya. Karena dalam dana BOS itu mengandung bukan untuk kepentingan guru, tapi pun demikian kepentingan guru itu pun kepentingan siswa, tapi pun kepentingan siswa. Dalam proses pembelajaran dari jam berapa, contohnya jam 8 sampai jam 3 itu, guru di sekolah
punya hak untuk melindungi dia. Jangan sampai dia keluar apa dan sebagainya. Dia maunya, kami maunya pun Makassar begitu. Tidak ada lagi anak-anak yang belanja keluar beli kertas. Tidak ada lagi anak-anak beli pulpen dan lain sebagainya. Karena terakomodir oleh dana bos. Apalagi paguyuban yang dibilang tadi komite. Tapi kalau dalam konteks eksternal kami setuju. Guru melakukan akselerasi untuk melakukan modifikasi pembelajaran, kami setuju soal itu. Karena itu ada guru, asalkan guru bisa menjamin kepastian kepada siswa ini. Nah, kita bicara lagi fasilitas nih. Fasilitas. Kita kan bicara fasilitas, proyektor dan lain sebagainya. Itu kepentingan guru untuk melakukan pengajaran, proses pembelajaran. Nah, gimana nih kepentingan siswa ini? Kalau kita ukur sekarang. Kalau sekarang kan di sekolah-sekolah tertentu ya Pak, untuk misalnya nih untuk SMP gitu kan, itu harus membawa laptop ya masing-masing siswa ya. Iya. Maksud saya seperti ini. Dari 32, marilah kita ukur bersama-sama berapa sih yang punya infrastruktur teknologi siswa. Tidak semua siswa kita mampu punya laptop. Punya smartphone untuk mengakselerasi ilmu pengetahuan di dalam suatu teknologi. Makanya, apakah dikatakan itu merata? Belum tentu. Karena pasti yang punya laptop dan smartphone itu jauh lebih besar dia akses ilmu pengetahuan dibanding yang tidak punya. Nah, saya berharap pemerintah Dinas Pendidikan Kota Makassar ini juga melakukan akselerasi dana sharing untuk kepada siswa-siswa kita. Dana tapi sharing, itu maksudnya kayak gimana Pak? Dana sharing maksudnya gimana Pak? Dana APBD yang dilontarkan untuk siswa. Untuk siswa. Karena Indonesia nomor 2 rawan bencana di dunia. Kita tidak mau kalau kemudian kemarin banjir besar-besaran, siswa kita diliburkan demi bencana, artinya dia ketinggalan proses pembelajaran. Apalagi kami lihat dalam data World Bank mengatakan bahwa Singapura umur 15 tahun itu, kalau dia berpikir saintis dan matematika, kalau di Indonesia kita masih umur 12. Jadi kita ketinggalan 3 cara berpikir dan pandang kita dibanding Singapura. Itu menunjukkan bahwa kita harus cepat nih dalam rangka untuk peradaban. Ketika peradaban kita bagus, maka Makassar kita akan lihat bagus. Nah, ini yang kami harapkan. Kalau Pak Al-Hidayat melihat ya, karena cuaca yang kurang mendukung kemarin betul sekali. Untuk melakukan proses belajar mengajar. Tapi kalau semuanya kalau dilihat untuk proses daring sendiri, apakah ini cukup efektif tidak? Daring. Daring. Online ya, secara online ya. Iya. Salah satu dalam rangka proses pembelajaran dalam kondisi bencana adalah daring. Tidak ada lagi alternatif yang lain karena itu rawan dan bahaya. Dan daring adalah solusinya. Nah, sebagaimana kita sebagai guru, sebagaimana sebagai dinas pendidikan dan siswa adaptasi dalam itu. Nah, pemerintah Kota Makassar memang harus mempersiapkan secara baik. Karena menurut saya daring ini saya kira ada yang efektif, ada yang tidak, tergantung daripada guru cara mengajarnya. Ya, cara guru dan siswa juga belum atuh. Karena menurut saya untuk SD dan TK dan SMP belum layak untuk daring. Kalau menurut saya, SMA baru bisa. Ya, SMA. Karena namanya SMA itu sudah mandiri. Kenapa di Indonesia di kuliah itu disuruh anak-anak untuk pilih sendiri jurusan karena sudah dianggap mandiri. Tapi coba kalau yang TK Pak ya. Iya, coba. Ibunya yang jawab Pak. Tidak mencerdaskan hidupan bangsa gitu. Buka dulu katanya. Ya, jadi kalau kita bicara pendidikan secara merata, masih banyak PR yang kita harus lakukan. Catatan-catatannya ya. Ada dari APBN bantuan pemerintah 20% untuk distribusi. Apalagi sekolah negeri itu besar anggarannya. APBD 1 triliun dalam pengembangan sarana prasarana, rehab dan lain sebagainya. Cuma evaluasi ke depannya adalah laptop itu adalah salah satu yang paling penting dalam anak-anak untuk belajar. Ya, karena kita tahu guru ada, tapi ada di atas guru yaitu Maha Guru, yaitu Mr. Google. Nah, ini yang kami harapkan ke depannya dalam rangka pengembangan pendidikan. Kalau saya lihat nih Pak, pada saat yang online kemarin tuh anak-anak lebih suka nyari ke Mr. Google ya. Iya. Jadi itu yang kami harapkan. Tadi sempat diinformasikan ya. Jadi memang
ada banyak hal ya. Ini yang menjadi catatan-catatan untuk bagaimana sistem ataupun pemerataan pendidikan di Kota Makassar ini ya Pak Al-Hidayat. Nah, kira-kira nih Pak, kalau bisa ataupun dalam hal untuk pemerataan pendidikan di Kota Makassar ya, ini kira-kira apa lagi yang memang hal yang harus diperhatikan nih Pak, baik itu dari sumber daya manusianya, terutama untuk kompetensi para guru ya. Kemudian bagaimana sistem mengajar mereka nantinya? Apakah memang perlu inovasi-inovasi juga, Pak? Iya. Ya memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dan riset teknologi juga harus mendengarkan saya juga tadi menyampaikan pengembangan infrastruktur teknologi. Jangan yang harus dikembangkan kelas terus rehab bangunan fisik dan lain sebagainya. Tapi bangku apa? Tapi yang harus dikembangkan adalah berikan itu siswa untuk laptop. Kalau tidak bisa hak siswa untuk mendapatkan minimal itu menjadi aset sekolah untuk dipakai di setiap proses pembelajaran. Itu yang kami harapkan. Kedua, yang kami harapkan yang tadi saya sudah sampaikan, poin yang juga Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa jadikanlah sekolahmu seperti taman. Sekarang Pak Menteri mengatakan bahwa sekolah proses pembelajaran itu 70 dan 30 di kelas, 70 di luar. Karena kenapa? Karena capek orang belajar di ruang tertutup terus. Kita maunya outing kelas. Nah, sementara masih banyak juga sekolah yang bukan green school, belum ramah anak, belum tamannya apa dan sebagainya. Nah, pembenahan ini yang harus dilakukan juga oleh kepala sekolah. Makanya saya berharap kepala sekolah ini betul-betul layak menjadi sekolah. The right man on the right place. Kepala sekolah saya berharap kunci kesuksesan anak itu, kunci sekolah itu digantung kepala sekolahnya. Karena pengelolaan anggaran ada di sana. Manajemen, cara guru, komite, konflik-konflik yang ada di sekolah itu tergantung kepala sekolahnya. Nah, saya berharap kepala sekolah yang ada Kota Makassar ini dia berprestasi sebelumnya jadi guru, dia berprestasi jadi wali kelas, dia prestasi jadi wakil kepala sekolah, dia berprestasi jadi operator, baru kepala sekolah. Tapi ada juga nih Pak, ini pernah juga nih ada informasi katanya di salah satu sekolah nih Pak, katanya eskul tertentu saja Pak yang mendapat perhatian dari kepala sekolah katanya. Ada nih yang masukan, ada yang pernah menyampaikan ya informasi kepada saya, katanya ada salah satu sekolah yang untuk ekstrakurikuler ya siswanya, kepala sekolahnya itu lebih memilih untuk salah satu eskul saja misalnya. Misalnya untuk basket saja. Tetapi untuk pengembangan eskul lainnya kayaknya itu tidak menjadi prioritas dari kepala sekolah. Nah, ini bagaimana nih, Pak? Karena kan sesuai juga dengan program dari Dinas Pendidikan Kota Makassar juga kan, bahwa satu siswa satu bakat juga. Satu bakat. Nah, itu gimana tuh, Pak? Kalau pengelolaan ekskul itu eksternal dalam rangka kan kita bicara pendidikan itu bicara pendidikan di formal, sekolah, pendidikan di non formal, ekskul, pendidikan di rumah. Ada anak-anak kita yang hebat dan pintar ranking di sekolah, tapi kemudian di masa akan datang dia biasa-biasa saja karena dia hanya hebat di sekolah, tapi ada akademiknya aja. Tapi ada yang biasa-biasa saja tapi hebat di luar. Kenapa? Karena dia bisa pendidikan di sekolah, di pendidikan di non formal dan di rumahnya juga. Nanti kita bicara pendidikan di rumah juga. Jangan hanya di sekolah. Guru dikasihkan beban sementara di rumah dilepaskan anak-anaknya sehingga kembali. Nah, kalau menurut saya itu yang dilakukan boleh-boleh saja dalam rangka prestasi kepala sekolah. Dalam branding sekolah tersebut itu bicara branding. Tapi kalau kita bicara keadilan, saya kira itu salah. Nah, dalam prestasi kepala sekolah membranding suatu ekstrakurikuler itu boleh-boleh saja atau fokus ke situ karena tidak mungkin anggarannya dikasih semua. Tapi dalam keadilan itu salah. Nah, makanya saya berharap kalau kepala sekolah melakukan seperti itu, kepala sekolah apa sampaikan kepada kami, nanti kami sampaikan kepada sekolahnya dan tanya kepala dinasnya. Itu ada karena yang akan hebat nanti itu pemain basket terus, ada bulu tangkis, ada bahasa Inggris, tidak merata. Sementara pendidikan itu kan mengajarkan kita dalam tujuan pendidikan itu jelas. Yang pertama adalah mengembangkan ilmu ketuhanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru berakhlak mulia, baru pitut ketiga kecerdas. Artinya yang harus dikembangkan dalam pendidikan itu
belum kecerdasannya, hatinya dulu. Karakter ya. Hatinya dulu dikembangkan karena bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu undang-undang. Baru berakhlak mulia. Ketiga tuh baru kecerdasannya. Nah, kepala sekolah harus paham persoalan itu sehingga pendidikan Kota Makassar ini bisa menciptakan karakter yang suri toladan, kira-kira gitu ya. Ya. Jadi memang itu banyak hal ya. Banyak sekali. Kalau kita bicara di Switzerland atau Netherlands, kita sebenarnya saya tidak tahu juga ukurannya. Kalau Switzerland itu, Netherlands itu dia belajar hanya 3 jam. 3 jam, Pak. Kita ini jam 8 sampai jam 3 ini. Tadi Panjang pulang ya? sekolah jam. Dia 3 jam. Belum dia lagi bukunya banyak. Iya, belum bukunya apa? Itu menunjukkan bahwa fokusnya sekolah-sekolah ini, fokusnya untuk membangun anak-anak kita ini jauh lebih fokus. Artinya satu mata pelajaran saja dikasihkan sehingga itu dia pelajari sampai terakhir. Ayo kita berpikir bicara pendidikan. Seberapa sukses sih pendidikan kita di Indonesia? Itu dikatakan sukses ketika ketenagakerjaan itu tidak ada lagi yang menganggur, tapi masih banyak yang menganggur. Kedua, ketika sekolah-sekolah kita dia belajar kimia, toh kerjanya nanti olahraga. Itu kan tidak relevansi. Ya? Nah, kita lihat di negara-negara hebat apa yang dipelajari, begitupun apa yang dikerjakan. Itulah kesuksesan pendidikan untuk mengkader bahwa dia percaya dengan ilmu pengetahuannya dan dia bisa dapat pekerjaan di masa akan datang. Jadi relevan, Pak ya. Relevan dengan ilmu yang didapatkan pada saat bekerja juga sama gitu. Betul sekali. Ya. Tapi kalau di Indonesia tidak, Pak ya. Indonesia begitu banyak, tapi lebih banyak yang tidak relevan karena tidak adanya relevansi pendidikan. Nah, saya sudah sampaikan kepada Pak Wali. Mungkin di sekolah Pak Wali butuh ahli psikologi juga untuk mengetahui sejak dini anak-anak ini apa sih kemampuannya, sehingga apa sejak dini dia siapkan. Misalnya dia mau IPA, IPS, ataukah dia pintar berbahasa Inggris, hafiz atau apa dan lain sebagainya. Dari SD dia siapkan sampai negeri. Karena kami tahu betul untuk kesuksesan itu tidak ada instan, semua by design untuk mendesain anak-anaknya. Sehingga orang tua juga paham apa sih yang harus dikembangkan. Terakhir, yang harus dikembangkan juga adalah pendidikan di rumah. Wah, ini harus memang kerjasama ya dari sekolah dan juga di rumah nih. Ya. Bagaimana nih untuk orang tua nih? Kerja di rumah. Biasa guru ini sudah membangun karakter dari jam 8 sampai jam 3 sudah bagus. Dia mau belajar pintar ilmu pengetahuannya. Sampai di rumah mungkin mohon maaf ada yang beberapa bagus, ada yang tidak. Tapi pendidikan di rumah ketika lemah, maka ilmunya anak-anak itu hilang di rumah. Tumpul apa atau orang tua tidak melakukan pendidikan yang baik di rumah. Tapi kira-kira nih, Pak, apa yang harus dilakukan adalah apa yang harus dilakukan adalah Dinas Pendidikan mesti kolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3A dalam rangka untuk membangun cara mendidik anak di rumah dengan baik. Karena sejatinya kalau tidak bisa mengajarkan secara akademik di rumah, minimal ajar secara etika. Itu yang kami harapkan. Sehingga 3 pilar ketika bekerja dengan baik akan mencerdaskan kehidupan bangsa ke depannya, sehingga bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Kira-kira gitu. Jadi memang akhirnya tuh ada generasi handal gitu ya. Generasi handal di masa yang akan datang, Pak Al-Hidayat. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya perbincangan kita, Pak Al-Hidayat. Kalau kita lihat ya untuk pemerataan pendidikan di Kota Makassar ya, tentu juga dengan adanya program dari pusat ya, kemudian juga ada juga nih diselaraskan juga dengan seperti diinformasikan juga untuk kurikulum sendiri, Pak. Ada kurikulum 13, kemudian ada kurikulum Merdeka ya. Saya juga sempat bingung juga itu, Pak. Kemarin pada saat anak saya ingin ikutkan bimbingan ya, pelajaran tambahan ya. Mentornya itu bertanya, katanya ini sudah kurikulum berapa di sekolahnya? Kurikulum K13 kah atau kurikulum Merdeka kah? Jadi memang ini beda ya. Sekolah-sekolah tertentu ada ya yang belum semua sekolah yang memang untuk kurikulum Merdeka itu ya, Pak Al-Hidayat ya. Kira-kira apa yang menjadi hambatan ya? Iya. Saya kira karena beda, biasa kalau Indonesia bahasa sederhananya beda menteri beda kebijakan. Nah makanya Pak Nadiem ini bikin Merdeka Belajar. Sejatinya tujuannya sama, pendidikan karakter. Apa tadi itu?
ketuhan, akhlak, cerdasan, cakap dan sebagainya. Sama, cuma prosesnya yang berbeda. Prosesnya apa itu? Prosesnya itu biasanya kurikulum 13 lebih banyak pidato guru ketimbang siswa. Merdeka Belajar lebih banyak siswa. Kalaupun boleh siswa mengajar gurunya. Kemudian juga kurikulum Merdeka 30% di kelas, 30% di luar. Kemudian juga dalam kurikulum 13 Merdeka Belajar itu tidak lagi administrasi, ujian nasional apa. Hal-hal itu aja yang kami harapkan. Tapi kalau semuanya untuk anak-anak sendiri Pak, itu untuk bukunya juga mereka memang lebih simpel ya. Iya, lebih simpel. Buku, 2 buku gitu dan ya. Dan bisa tidak terlalu banyak. Pokoknya lebih simpel lah ini pembangunan pendidikan dari Merdeka Belajar. Kami mengapresiasi juga ini terobosan daripada Menteri Pendidikan. Mungkin kita tidak merasa sekarang, tapi mungkin 20 tahun yang akan datang. Ya. Tentu dengan hal yang lebih simpel ya. Merdeka, kurikulum Merdeka. Tentu juga untuk tenaga pendidik juga. Ya, tenaga pendidik juga meningkatkan kompetensi. Ya. Nah, kami berharap di Dinas Pendidikan kalau bisa 3 bulan itu ada pengembangan akademik profesional guru, akademik kompetensi guru. Karena kita tahu pendidikan ini selalu ada ilmu-ilmu baru. Orang mengatakan unfortunately dan lain sebagainya. Bahkan tapi kalau kalau dari program-program dari Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri itu bagaimana Pak kalau melihat? Program Dinas Pendidikan jelas Pak Dani mengatakan bahwa semua harus sekolah. Tidak ada lagi yang tidak bersekolah. Tidak ada bersekolah. Jadi kami berharap begitu. Tapi satu yang saya harapkan itu kita bicara TK, SD, SMP. Kami pernah ketemu di Ceko, pergi di Dubes di Ceko. Kami melihat ada 34 orang Indonesia di sana, tamatan kuliah. Dia katanya di NTB, dia katanya diberikan beasiswa untuk kerja atau sekolah di sana 35 pakai APBD. Pakai APBD. 34 dari NTB. Luar biasa nih. Ini gaya cara Bung Karno, yang dimana Bung Karno pada saat kita masih dalam proses pembangunan negara, Bung Karno mengirim seluruh anak-anak untuk di luar negeri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan Presiden George datang ke Bung Karno menanyakan, Bung Karno, saya mau nih bangun pabrik mobil di Indonesia, izinkan saya. Bung Karno mengatakan, biarkan saja para orang yang kuliah di luar negeri itu kembali membangun apa yang kamu bikinkan. Saya berharap pemimpin kedepannya itu seperti yang ada di NTB ini. Jangan hanya memberikan TK, SD, SMP, walaupun itu kewenangan pusat. Tapi kan NTB memungkinkan untuk membiarkan APBD. Saya tanya, kenapa bisa APBD kamu lakukan ini? Iya, APBD memungkinkan. Nah, kalau dia memungkinkan, kenapa Makassar nggak bisa melakukan? Kirimlah anak-anak kita itu ke Mesir, contohnya kalau habis, atau luar negeri untuk belajar. Semacam beasiswa gitu. Beasiswa, dia dapat beasiswa di sana. Bahkan mereka mengatakan, bahkan kami pun ini Pak, selama kerja sini, kami sudah yang Muslim membawa orang tuanya umroh. Nah, itu salah satu, wah luar biasa nih. Ya, itu bisa juga dilakukan di Makassar ya. Artinya pendidikan yang berkelanjutan, ya gitu. Ya, saya berharap pemimpin Kota Makassar ini, Bapak Wali Kota dan Ibu Fatma ini, Kepala Dinas, berpikir sama seperti Bung Karno pikirkan. Tidak hanya skopnya saja, tapi yang ada mencerdaskan gitu, membanggakan kota kita ini. Kira-kira gitu. Harapannya seperti itu ya. Tentunya dengan adanya kurikulum Merdeka yang saat ini ya Pak ya. Terus juga dari program-program yang ada di pemerintah Kota Makassar, utamanya dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, bagaimana untuk bisa lebih bisa lebih baik lagi ke depannya, apalagi seperti diinformasikan juga oleh Pak Al Hidayat tadi, bagaimana kalau kita juga bisa melihat ya program-program yang ada misalnya di provinsi lain, misalnya seperti yang diinformasikan tadi juga oleh Pak Al Hidayat tadi ya. Kenapa Makassar juga bisa kok seperti itu ya? Iya. Bisa. Jadi anggarannya dari APBD. Iya, betul sekali ya, pakai anggarannya. Di kampung saya saja itu membangun universitas pakai APBD, bisa dikelola universitasnya. Itu milik aset
Pemda, tapi tergantung sih dari pemimpinnya. Tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya hanya skopnya hanya TK dan SD dan SMP yang dikembangkan, bagus juga asalkan fokus. Tapi kan kita Makassar ini butuh juga banyak teman-teman anak muda saya juga yang mau sekolah di luar negeri mendapatkan beasiswa. Kalau LPDP berapa juta penduduk di Indonesia ini yang proses berapa kotanya LPDP. Makassar juga kami berharap, dan saya berharap sebagai anggota DPR juga membuka peluang buat anak muda untuk kerja, SMA pun demikian dan lain sebagainya. Bukan kita menganggap bahwa pendidikan kita lemah dibanding yang lain, tapi kan minimal mentalitas, produktivitas, gaya hidup mereka itu bisa dikembalikan secara kultural di Indonesia begitu. Nah itu yang kami harapkan. Ya, apalagi Makassar ini kan kota dunia. Kota dunia. Nah, itu slogannya seperti itu ya, Pak. Kota dunia. Terakhir juga pendidikan itu kalau di sekolah kita harus bicara juga kantinnya. Ini bagaimana juga anak-anak kita, anak-anak siswa kita ini belajar tapi nutrisinya juga terjaga, kesehatannya terpenuhi kesehatannya. Sekarang kan kita tahu ini di Indonesia mungkin ini 3 minggu sakit lagi, Ki. 2 minggu sakit mikiseng, 1 minggu sakit mikiseng. Karena yang dijual apa? Nah, yang dijual yang banyak mecinnya, Pak. Ya, matchingnya apa dan sebagainya. Dan kita tidak tahu kita kenapa nih semakin lemah fisik sekarang ini. Bukan mungkin saya merasakan, mungkin orang juga merasakan. Nah, ini kesehatan harus dijaga juga, kesehatan guru. Jadi dari pihak sekolah juga mungkin bisa ada pengawasan ke nutrisi gitu ya, Pak ya. Nutrisi. Karena kalau kita bicara pendidikan itu kan tidak bisa juga belajar juga, tidak bisa belajar kalau kita stres. Tidak bisa belajar juga kalau kita sakit. Kolaborasi pendidikan ini memang kolaborasi yang menyeluruh. Menyeluruh dari misalnya, mohon maaf, aksesibilitasnya juga harus diperbaiki pemerintah Kota Makassar. Konektivitasnya. Bayangkan kalau misalnya kita nih tinggal di BTP, mau pergi sekolah jauh-jauh di kampus nih, misalnya kan kita bicara pendidikan nih, tidak hanya skopnya TK, SD, SMP, mau pergi BUMN. Wah, 1 jam baru tiba, Ki. Semangat belajar saja kita sebelum datang, tapi mau sampai sana tidak mood lagi. Jadi secara menyeluruh kita harus bangun di Kota Makassar ini pemerataannya begitu. Ya. Jadi itu yang bisa diinformasikan smart listeners, dan itu ya ada banyak hal yang tentu harus dilakukan ke depannya, catatan-catatan ya yang tentu sudah diinformasikan tadi oleh Pak Al Hidayat. Bagaimana ya itu bersinergi, jadi masyarakat kemudian juga dari orang tua ya, dalam hal ini orang tua, kemudian untuk guru-guru di sekolah ya, pemerintah ini harus berkolaborasi ya, bagaimana untuk bisa menciptakan akhirnya untuk generasi yang handal di masa yang akan datang ya. Dan demikian ya, terima kasih sekali lagi Pak Al Hidayat. Masih ada yang disampaikan, Pak? Sama-sama. Cukup? Waktu Jepang runtuh, Kaisar Jepang bertanya apakah masih ada guru yang hidup. Dia menyampaikan kalau masih ada 1-2 tahun Jepang bisa dikembalikan. Kami ingin tambahkan, kalau dalam konteks peperangan sekarang ini bukan hanya guru dibutuhkan, tapi kemudian laptop dan infrastruktur teknologi. Dengan itu bisa melakukan komunikasi baik domestik Indonesia maupun di luar Indonesia. Itu yang kami harapkan ke depannya. Itu untuk pemenuhan infrastruktur ya, lebih ditingkatkan lagi, Pak ya. Karena udah era digital nih, Pak. Kasihan banget. Metaverse ya, Makaverse. Baik, terima kasih sekali lagi ya Pak Al Hidayat Samsu ya, dan semoga bisa naik kelas, Pak ya. Amin. Dan seperti demikian ngobrol ya saya bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PDIP ya. Sekali lagi terima kasih Pak Al Hidayat. Sama-sama. Sukses ya Pak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti demikian talk show bersama Parlemen, tentunya yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan di Ajama ya. Ajama. Aplikasi aspirasi masyarakat Kota Makassar. Itu lembaga DPR. Tapi sekarang DPR tidak hanya Ajama saja, setiap anggota DPR punya sosial media. Saya juga punya sosial media. Kalau mau di Ajama boleh, kalau di Instagram saya juga boleh, atau di Facebook saya. Langsung saja Al Hidayat Samsu SPD MPD di Instagram yang centang biru.
Baik, ya smart listener, demikian perbincangan kita di kali ini. Saya Mirza Arianti. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.